Pembahasan buku paket Matematika kelas 11 SMA atau MA atau SMK atau MAK tahun edisi revisi 2017. Bab 8 Integral. Uji kompetensi 8.1 halaman 301 soal nomor 1. Tentukan antiturunan dari fungsi-fungsi berikut. Baik, jadi di sini sebelum kita menjawab A sampai dengan E, pertama-tama di sini teman-teman bisa dibuka untuk bukunya di contoh 8.3. Di situ sudah ada caranya, maka di sini akan kita kerjakan sesuai dengan contoh 8.3. Di sini ada A, B, dan C, namun di sini hanya berbeda soal dan di sini cara penyelesaiannya di sini sistemnya sama. Sehingga di sini kita lanjutkan halaman setelahnya, ini adalah caranya untuk B dan C. Maka di sini apabila kita satukan untuk A, B, dan C, hasilnya adalah seperti ini. Sehingga di sini dari A, B, dan C ini kita memilih untuk yang B saja, sehingga di sini akan kita hapus dan di sini akan kita cantumkan untuk hasil untuk contoh 8.3 soal yang B. Jadi di sini caranya teman-teman bisa perhatikan, carilah antiturunan dari 2x pangkat 3. Maka di sini apabila kita aplikasikan di soal nomor 1, tentukan antiturunan dari fungsi-fungsi berikut. Yang pertama di sini fx sama dengan 2x, maka di sini bisa diperhatikan untuk yang A, fx sama dengan 2x. Kemudian di sini bisa diperhatikan turunan dari x pangkat 4. Pastilah mengandung unsur x pangkat 3. Sehingga di sini karena dalam contoh soal ini adalah pangkat 3, di sini dilebihkan 1 atau di sini ditambah 1 x pangkat 4. Sehingga di sini kita gunakan cara yang sama, maka di sini turunan dari x pangkat 2 pasti mengandung unsur x pangkat 1 atau di sini adalah x. Kemudian di sini d per dx atau turunan dari x pangkat 4 sama dengan 4x pangkat 3. Maka di sini juga sama, sehingga d per dx x pangkat 2 sama dengan 2x. Karena di sini untuk jawabannya ternyata di sini sudah 2x, maka di sini kita cukupkan sampai di sini, tidak kita lanjutkan. Sehingga di sini langsung kita tulis untuk jawabannya jadi antiturunan dari fx. Di sini kita memakai fx karena dalam soal di sini fx, sementara di sini untuk contoh soal di sini adalah y aksen. Sama dengan di sini fx sama dengan 2x adalah fx sama dengan x kuadrat. Jadi di sini untuk jawabannya adalah x kuadrat. Dan di dalam soal di sini jawabannya adalah setengah x pangkat 4. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan untuk soal yang B. Jadi di sini untuk yang B bisa diperhatikan, untuk yang B fx sama dengan negatif 3x. Di sini bisa teman-teman perhatikan fx sama dengan negatif 3x. Ini akan kita hapus dan kita pindah di sebelah sini. Untuk yang pertama di sini bisa diperhatikan turunan dari x pangkat 4 ini sama. Ini dilebihkan 1 atau di sini pangkatnya ditambah 1 sehingga di sini turunan dari x pangkat 2 pastilah mengandung unsur x, sehingga di sini d per dx atau turunan dari x kuadrat sama dengan 2x. Di sini juga sama, turunan dari x pangkat 4 sama dengan 4x kuadrat. Kemudian yang berikutnya, kenapa di sini tiba-tiba ada 1/4? Maka di sini 1/4 fungsinya adalah agar di sini 4 ini menjadi 1. Sehingga di sini kita gunakan cara yang sama, di sini d per dx dari setengah x kuadrat, hasilnya adalah x. Setelah menjadi turunan dari setengah x kuadrat ini adalah x. Yang berikutnya di sini akan kita masukkan untuk negatif 3. Sehingga di sini d per dx dari negatif 3 dikalikan setengah x kuadrat. Di sini pun juga sama. Ini 2 didapat dari dalam soal yang di sini ada 2.
Sehingga di sini bisa teman-teman perhatikan untuk dalam contoh karena ini dilangsungkan, sehingga di sini langsung dikalikan 1/4 dan langsung dikalikan 2. Ini saya coba uraikan dengan di sini kita kalikan 1/2 terlebih dahulu. Kemudian di sini kita kalikan dengan negatif 3 agar di sini lebih mudah dipahami. Sehingga di sini negatif 3 dikalikan setengah hasilnya negatif 3/2x kuadrat. Jadi di sini d per dx atau turunan dari negatif 3/2x kuadrat hasilnya negatif 3x. Karena ini tadi dikalikan negatif 3 hasilnya di sini juga negatif 3x sesuai dengan yang ada di dalam soal. Sehingga di sini untuk kesimpulannya, jadi antiturunan dari fx sama dengan negatif 3x adalah fx sama dengan negatif 3/2x kuadrat. Kemudian untuk yang berikutnya, kita kembali ke soal yang utuh. Sekarang untuk soal yang C. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk soal yang C, fungsi fx sama dengan negatif 3/2x. Di sini untuk contohnya kita hapus karena di sini saya yakin teman-teman sudah tahu alurnya. Di sini langsung saja kita mulai. Yang pertama di sini turunan dari x kuadrat pasti mengandung unsur x. Karena di sini x, maka di sini kita tambahkan 1, ini adalah x kuadrat. Sehingga di sini turunan dari x kuadrat atau d per dx dari x kuadrat sama dengan 2x. Maka di sini 2-nya akan kita ubah menjadi 1 sehingga di sini d per dx dari setengah x kuadrat hasilnya adalah x. Jadi di sini 2-nya agar menjadi 1 kita kalikan dengan setengah sehingga di sini menjadi x. Kemudian kita lihat di dalam soal di sini ada negatif 3/2 sehingga di sini kita tambahkan d per dx dari negatif 3/2 dikalikan dengan setengah x kuadrat sama dengan d per dx. 3 dikali 1 hasilnya 3, 2 dikali 2 hasilnya 4, sehingga negatif 3/4x kuadrat hasilnya negatif 3/2x. Sehingga di sini untuk kesimpulannya, jadi antiturunan dari fungsi fx sama dengan negatif 3/2x adalah fungsi fx sama dengan negatif 3/4x kuadrat. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang untuk yang D, fungsi fx sama dengan 5/3x. Yang pertama di sini turunan dari x pangkat 2, di sini pangkatnya kita tambahkan 1, pasti mengandung unsur x. Sehingga di sini d per dx dari x kuadrat hasilnya adalah 2x. Kemudian untuk yang berikutnya, agar di sini 2 menjadi 1, sehingga di sini kita kalikan dengan setengah, sehingga d per dx dari setengah x kuadrat hasilnya adalah x. Maka di sini setelah menjadi x, kita kembali ke dalam soal. Di sini ada 5/3, sehingga di sini kita kalikan dengan 5/3. Maka di sini d per dx dari 5/3 dikalikan dengan setengah x kuadrat hasilnya adalah 5 dikali 1 hasilnya 5, 2 dikali 3 hasilnya 6. Sehingga di sini d per dx atau turunan dari 5/6 x pangkat 2 hasilnya adalah 5/3x. Sehingga di sini jadi antiturunan dari fungsi fx sama dengan 5/3x adalah fx sama dengan 5/6x kuadrat. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang untuk nomor yang E, fungsi fx sama dengan ax untuk a bilangan real. Baik, kita tulis di sebelah sini fungsi fx sama dengan ax. Untuk yang pertama di sini turunan dari x kuadrat pasti mengandung unsur x, sehingga d per dx x kuadrat hasilnya adalah 2x. Jadi di sini turunan dari x kuadrat hasilnya 2x. Maka di sini untuk 2 agar menjadi 1 kita kalikan dengan setengah, sehingga setengah x kuadrat turunannya adalah x. Kemudian yang berikutnya agar di sini ada a, sehingga di sini kita kalikan dengan a, sehingga d per dx dari a dikalikan setengah x kuadrat hasilnya adalah a per 2x kuadrat. Sehingga di sini turunan dari a per 2x kuadrat hasilnya adalah ax.
Sehingga di sini jadi antiturunan dari fx sama dengan ax adalah a per 2 x pangkat 2. Atau di sini apabila kita rumuskan dari a sampai dengan e dengan di sini memakai simbol a dan x, maka di sini kesimpulannya jadi antiturunan dari fx sama dengan ax pangkat n. Jadi di sini untuk ax ini pangkatnya ini sebenarnya adalah pangkat 1, ini kita ganti saja dengan n, sama dengan di sini fx sama dengan a dibagi dengan n ditambah 1, x pangkat n ditambah 1. Di sini bisa teman-teman perhatikan yang semula di sini adalah ax, di sini menjadi a per 2. 2 di sini didapat dari n ditambah 1 karena di sini x pangkat 1 sehingga 1 ditambah 1 hasilnya 2. Kemudian untuk pangkatnya di sini semula 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.